Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat renungan saat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia bahkan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terlepas dari keadaan kondisi kami hari ini, tapi kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang bersama-sama menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara secara khusus atas setiap kami, dan kami percaya ada kuasa yang besar ketika kami mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, renungan pada saat hari ini saya kasih judul Hidup dalam Kemaksimalan. Nah, bahasan pada kali ini saya ambil dalam keseluruhan dari 2 Tawarik 6 ayat 3 sampai yang ke-11. Ini ayat yang panjang tetapi saya hanya akan mensitir beberapa hal yang saya akan highlight untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemaksimalan. Ia maksimal dalam segala sesuatu yang Ia kerjakan, yang Ia lakukan. Bahkan di dalam penciptaan, ketika Dia menciptakan bumi ini dengan segala isinya, Dia buat dengan maksimal dan excellent. Kerinduan Tuhan juga untuk kita hidup secara maksimal dalam segala lini, dalam segala area kehidupan di sepanjang waktu yang kita miliki. Terlepas dari segala keadaan dan keterbatasan kita hari-hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara bertanya, kalau begitu bagaimana kami menjalani hidup secara maksimal? Sejatinya setiap orang diciptakan dengan jutaan potensi dan fungsi terbaiknya. Dari 2 Tawarik 6 ayat 3 sampai yang ke-11 itu dicatat mengenai kisah dari Raja Salomo ketika dia selesai membangun rumah Tuhan. Itu adalah suatu pekerjaan yang mulia, suatu pekerjaan yang luar biasa. Pada hari ini kita akan belajar dari kesaksian Salomo ketika dia mengerjakan atau menyelesaikan pembangunan bait suci atau rumah Tuhan. Ini dapat menjadi suatu pelajaran bagi kita bagaimana agar hidup kita upayakan atau kita jalani dengan maksimal. Bagaimana supaya hidup kita benar-benar memuliakan Tuhan dalam seluruh area kehidupan kita tanpa terkecuali. Karena kita melakukannya dengan maksimal. Tiga cara jitu untuk hidup dalam kemaksimalan. Kita akan belajar dari kisah Salomo pada kesempatan kali ini. Nah, 2 Tawarik 6 ayat 3-11 itu mengisahkan mengenai bagaimana Salomo bersaksi tentang bagaimana dia melakukan pembangunan rumah Tuhan. Banyak hal yang ia ceritakan di sana. Saya mulai dengan poin yang pertama. Bagaimana untuk kita hidup secara maksimal, belajar dari kisah Salomo pada hari ini. Yang pertama, hiduplah dalam panggilan yang Tuhan beri. Bapak Ibu perhatikan dalam 2 Tawarik 6 ayat yang ke-10. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku, maksudnya Salomo, telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu Saudara, keberhasilan Salomo dalam pembangunan rumah Tuhan karena ia menghidupi apa yang Tuhan gariskan dalam kehidupannya. Salomo berhasil mampu menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan karena dia maksimal, dia benar-benar hidup di dalam panggilan yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Tepat seperti apa yang dia katakan, yang ia saksikan dalam ayat yang ke-10 yang sudah kita baca tadi. Hal ini yang kemudian membuat Salomo mampu menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Setiap saya dan saudara dipanggil untuk satu tujuan yang mulia. Apa dan siapa kita sekarang? Tuhan punya tujuan yang spesifik untuk pakai setiap kehidupan kita. Setiap saudara atau setiap kita punya jalan dan panggilan hidup yang berbeda-beda. Namun ingat, di mana Tuhan panggil dan tempatkan kita di situ, sebenarnya itu karena Tuhan tahu bahwa kita maksimal di area itu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 5, sekalipun ini adalah sebuah mungkin ayat yang sering membandingkan, tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam 1 Korintus 3 ayat 5 dikatakan seperti ini. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Perhatikan, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, setiap kita diberikan panggilan dan fungsi khusus. Anggota tubuh hanya bisa maksimal jika ditempatkan pada tempatnya. Tangan bisa berfungsi dengan maksimal apabila memang ditempatkan di mana seharusnya tangan itu berada. Atau bagian-bagian tubuh lain hanya akan maksimal ketika dia ditaruh di tempat di mana seharusnya dia ada. Di mana saudara hari ini? Apa yang Tuhan percayakan di tangan saudara hari ini? Segala fasilitas, segala kesempatan, atau bahkan lingkaran pergaulan saudara. Bisa jadi itu adalah sebuah panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Untuk kemudian di sana sebenarnya saudara bisa hidup secara maksimal. Saudara memaksimalkan seluruh potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Biasanya apa yang suka kita kerjakan tanpa berat hati, artinya ada kesukaan di situ, sebenarnya itu adalah indikasi bahwa itu merupakan panggilan kehidupan kita. Itu sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Pahami itu, sadari itu, dan maksimalkan itu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagaimana agar kita hidup secara maksimal. Yang kedua, kita harus menyelesaikan tugas dengan tuntas. Bapak Ibu perhatikan dalam ayat yang ke-10 bagian B. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu perhatikan. Kemaksimalan keberhasilan Salomo dalam membangun rumah Tuhan sebab ia mengerjakannya hingga tuntas. Ia tidak berhenti di tengah jalan. Ia menuntaskan pekerjaan yang mulia itu. Kalau saudara perhatikan dalam pasal-pasal sebelumnya mengenai rangkaian pembangunan rumah Tuhan, apa yang digunakan, detil-detil pekerjaan yang dilakukan, orang-orang yang bekerja dalam pembangunan rumah Tuhan ini, itu bukanlah sesuatu yang mudah, itu bukanlah sesuatu yang murah. Namun perhatikan, Salomo menuntaskan pekerjaan itu. Ia melakukannya dengan maksimal hingga tuntas. Oh Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak orang hebat, banyak orang jenius. Tapi berapa banyak dari apa yang mereka lakukan, bisa mereka lakukan hingga tuntas. Itu yang kemudian menjadi indikator bagaimana kita hidup secara maksimal. Sebab apa yang dikerjakan dengan tidak tuntas, tidak pernah beres, terbengkalai, mangkrak, itu sejatinya menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak sedang sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Ya terlepas dari segala keadaan yang Tuhan izinkan, saudara mengalami tantangan dan kemudian membuat saudara berhenti beberapa waktu lamanya. Tetapi apa yang harusnya kita kerjakan dengan maksimal, itu harus terselesaikan dengan tuntas. Pemenang hanya akan disematkan pada mereka yang menyelesaikan perlombaan. Hanya akan ada juara satu dalam lomba lari apabila dia melewati garis finish. Demikian dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Orang yang berhenti dan cepat menyerah di tengah jalan tak akan pernah mengalami suatu kemaksimalan dalam kehidupannya. Dalam Yohanes 17 ayat 4 ini adalah dari Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus sebagai manusia 100% mungkin dia dapat membuat 1001 alasan untuk menyerah
atas apa yang Allah Bapa suruh untuk dia lakukan di muka bumi ini. Tetapi dalam proyek besar untuk menebus seluruh dosa manusia dalam perjalanannya ke salib, Yesus lakukan itu sampai selesai, sampai tuntas. Yang ketiga, bagaimana supaya kita hidup dengan maksimal di tengah segala usaha yang saudara lakukan, kerja keras yang saudara lakukan. Ingat yang ketiga ini, tempatkan Tuhan sebagai yang utama. Dalam ayat yang ke-11 dari 2 Tawarik pasal 6 dikatakan seperti ini. Dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Artinya Salomo menempatkan tabut perjanjian di tengah-tengah bait suci, di dalam bait suci yang dia telah dirikan. Bapak Ibu, Saudara perhatikan, kehadiran Tuhan adalah yang terutama dalam kehidupan kita. Tabut Tuhan sesungguhnya adalah perlambang kehadiran Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa bangsa Israel sangat paham mengenai pentingnya, urgensi dari adanya keberadaan tabut ini dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan Daud sendiri bayar harga begitu rupa untuk mengupayakan ketika tabut ini dirampas oleh orang Filistin sekian tahun, dan bagaimana Daud membawa itu kembali. Dan ini pun Salomo menaruh perhatian dan respek yang penuh terhadap kehadiran tabut Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara, di tengah segala usaha, kerja keras yang saudara lakukan, jangan lupa untuk menempatkan Tuhan di tengah-tengah apapun yang saudara kerjakan. Tempatkan dia yang terutama, tempatkan dia sebagai pribadi yang paling penting dalam kehidupan kita. Kemaksimalan hidup kita hanya bisa dicapai apabila Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Seberapa besar kita memberikan kendali kehidupan kita kepada Tuhan, maka sebesar itulah kemaksimalan yang mampu kita capai. Memang banyak orang yang bisa berhasil di luar Kristus, tetapi perhatikan, keberhasilan, kemaksimalan mereka hanya sesuatu yang rapuh, gampang hancur, mereka gampang hilang dan tidak bernilai kekal. Tapi perhatikan, saudara yang ada di dalam Tuhan, ketika saudara melakukan itu semua, memaksimalkan hidup saudara dengan menempatkan Tuhan sebagai yang utama, saya akan percaya bahwa hidup saudara maksimal bukan hanya sekedar untuk masalah-masalah jasmani, tetapi ada nilai kekekalan di situ. Dalam Keluaran 33 ayat 15, ini adalah permintaan Musa kepada Tuhan, dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kalau Tuhan gak ada sama saudara, saudara tidak merasakan kehadiran Tuhan, saudara tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama, yang harus memimpin, yang harus menyertai, yang harus mengarahkan seluruh kehidupan saudara, maka saya ragu saudara bisa menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan secara maksimal. Tetapi sebaliknya, ketika Tuhan ada dalam kehidupan saudara, dia mengarahkan pikiran saudara, dia mengarahkan ide saudara, dia mengarahkan segala-galanya dalam kehidupan saudara, maka saya percaya bahwa hidup saudara, saudara mampu jalani secara maksimal, bahkan terlepas tantangan, keadaan, situasi, kondisi yang kita alami hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya berdoa bagi saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ketika Engkau yang terutama dalam kehidupan kami, tantangan boleh ada, permasalahan boleh datang, pergumulan boleh datang, tapi kami tahu Tuhan yang bersama-sama dengan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Tuhan tolong kami menghadapi kehidupan kami hari-hari ini. Tidak mudah Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kami bisa menjalani kehidupan kami, mengusahakan kehidupan kami secara maksimal, karena Tuhan yang menyertai setiap kami. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Tuhan memberkati setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.